Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Baiklah, para sahabat, marilah kita awali seluruh aktivitas kita, seluruh pekerjaan kita dengan bersyukur kepada Allah SWT. Mudah-mudahan dengan bersyukur kepada Allah SWT kita diberikan kemampuan, kesehatan dan sebagainya sehingga kita dapat menyelesaikan aktivitas kita dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan dengan bersyukur kepada Allah SWT kita mendapatkan ridhonya. Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya salawat dan salam mudah-mudahan tetap tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada sahabatnya, kepada keluarganya, kepada dzurriyyahnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya adalah orang yang mendapat bagian yang mendapatkan syafaatnya beliau di yaumul qiyamah. Baik, pada kesempatan ini topik yang akan kita bahas adalah keimbangan mengejar kehidupan, keimbangan mengejar kebahagiaan dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia akhirat tentunya adalah sebuah cita-cita kita bersama, cita-cita orang yang beriman, insan yang beriman, yaitu kebahagiaan tidak hanya melulu dunia, tapi kebahagiaan yang berlanjut kepada kehidupan akhirat nanti. Sebagai sebuah refleksi atau sebagai sebuah ekspektasi atau harapan kita dari sebuah doa yang seringkali kita panjatkan, seringkali kita baca, seringkali kita lantunkan setiap saat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dalam doa tadi mengandung harapan kita bahwa kita berharap dikasih kebahagiaan atau kebaikan tidak hanya dunia, tapi juga berlanjut kebaikan atau kebahagiaan di akhirat nanti. Dan itu adalah sebuah harapan bagi kita semua. Namun sayangnya di dunia ini kecenderungan, salah satu daripada kecenderungan kehidupan ada yang hanya mengejar kehidupan dunia, dan juga ada pula dan mengejar kepada kebahagiaan akhirat saja. Padahal dalam doa tadi mengandung dua harapan, yaitu kebahagiaan tidak hanya dunia saja, tapi kebahagiaan di akhirat nanti. Kemudian adalah sebuah kebenaran yang bersifat aksiomatik atau kebenaran yang sering kita temui dalam kehidupan ini, bahwa ada sekelompok manusia yang hanya cenderung melulu kepada kehidupan dunia saja. Mereka, orang seperti ini biasanya pikirannya hanya bekerja, pikirannya hanya ingin mengumpulkan duit, mengumpulkan harta, materi dan sebagainya, tanpa mengindahkan atau mempedulikan sebuah kehidupan yang abadi, yaitu sebuah kehidupan akhirat. Tentu ini adalah sebuah fitrah kemanusiaan, sebuah fitrah manusia, bahwa manusia itu kebanyakan cenderung kepada dunia, cenderung kepada kehidupan yang fana ini. Dan itu sudah ditegaskan dalam sebuah Al-Quran. Kecenderungan manusia seperti atau karakter seperti ini sudah digambarkan dalam Al-Quran. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah. Telah dibuat pandangan yang indah syahwat terhadap bagi manusia, telah dibuat pandangan indah bagi manusia syahwat atau ambisi terhadap wanita-wanita, hubbus syahwati minan nisa'i, ambisi terhadap wanita-wanita, wal baninah dan anak-anak, wal qanatiril muqantarah dan juga harta yang banyak. Dan juga di hadis juga disebutkan juga law anna ibna adam u'tiya wadiyan mil'an min dhahabin ahabba ilaihi thaniyan. Dan seandainya ibnu Adam atau anak Adam atau manusia diberikan satu lembah yang penuh dengan emas, pasti ia akan merasa kurang untuk lebih dari itu, minta dua, habba ilaihi thaniyan. Lau u'tiya thaniyan, dan jika dia manusia itu dikasih dua, ahabba ilaihi thaniyan, ahabba ilaihi thalithan, pasti dia juga akan kurang, minta tiga. Dan ambisi seperti ini, ambisi terhadap keduniaan, ambisi terhadap harta, ambisi terhadap keduniaan,
ini tidak akan berhenti terhadap tabiat manusia sampai apa? Wala yasuddu jaufa ibna Adam illa turab, dan tidak ada bisa menghentikan ambisi manusia terhadap dunia atau rongga atau perut manusia terhadap dunia, keinginan terhadap dunia, kecuali tanah, artinya kecuali kematian. Dari ayat tadi dan hadis tadi sangat jelas bahwa ambisi manusia terhadap dunia pasti akan terus-menerus muncul selama dia masih hidup, terhadap harta, terhadap minat zahab, terhadap emas, minat zahabi, terhadap perak atau terhadap ladang atau dan sebagainya, dan ternak. Dan itu tidak akan pernah berhenti sampai manusia itu ditimbun oleh tanah atau meninggal atau sampai mati. Dari keinginan satu ingin dua, dari dua ingin tiga, dan sebagainya, terus menerus sampai dia keinginan terhadap dunia itu sampai dia meninggal. Itulah sebuah ambisi, gambaran ambisi manusia itu sendiri. Dan itu adalah sebuah tabiat manusia secara umum, dan itu barangkali wajar selama manusia itu tidak melanggar norma-norma agama. Namun yang tidak wajar atau kurang baik adalah ketika manusia itu mengambil dunia atau mencari dunia atau mencari harta dunia, yaitu dengan melanggar keduniaan. Ini yang tidak wajar, atau bahkan melanggar norma agama atau melanggar norma ketentuan agama, misalnya dengan berjudi atau melakukan pencurian dan sebagainya. Itu adalah sebuah tidak wajaran, dan itu sebuah cinta dunia yang atau kurang baik, atau bahkan melupakan kewajiban yaitu seperti sholat atau menunda-nunda sholat ketika bekerja, dan itu adalah sebuah bentuk cinta dunia yang tidak wajar atau kurang baik, bahkan itu berdosa, bahkan akan menimbulkan kerugian. Orang yang seperti ini perlu disadarkan, perlu diruskan agar tidak hanya melulu mencari keduniaan, tapi perlu juga disadarkan atau diperingatkan agar tidak hanya melulu mencari keduniaan semata. Karena dunia ini adalah sementara. Dunia ini pasti pada hakikatnya akan meninggalkan kita. Wa taraktum ma khawwalnakum. Dunia ini sifatnya pasti manusia itu akan meninggalkan kehidupan dunia. Apapun yang kita peroleh, apapun yang kita miliki, pasti pada akhirnya, pada ujungnya kita akan memiliki dunia. Atau sebaliknya, dunia tetap di genggaman kita, tetap di genggaman kita. Bisa jadi dunia juga akan menjauh dengan kita. Bisa jadi ketika berbisnis kita sering rugi atau bangkrut atau dan sebagainya. Ketika berdagang, pengeluarannya atau modalnya tidak sesuai dengan hasil yang kita harapkan. Bisa jadi dunia meninggalkan kita atau menjauh dari kita. Atau sebaliknya, walaupun dunia di genggaman kita, pada akhirnya juga ujungnya dunia juga atau harta yang kita miliki, apapun harta yang sebanyak apapun yang kita miliki, pasti akan meninggalkan kita. Dan pada ujungnya, kalau kita hanya dunia orientasi kita, kita akan dicap sebagai orang-orang yang paling merugi. Dalam Al-Quran juga dikisahkan agar kita tidak hanya melulu terhadap kehidupan dunia. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai membuat kalian lalai atau lupa harta-harta kalian, begitu juga anak-anak kalian. Dan barang siapa wa may yaf'al dzalika, dan barang siapa berbuat demikian atau menjadi dunia membuat dia lupa, maka orang seperti ini dicap sebagai orang yang merugi. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Kemudian di sisi lain ada pula orang yang cenderung kepada kehidupan akhirat. Orang seperti ini biasanya melalaikan kehidupan dunia. Artinya kecenderungannya hanya ritual atau ibadah saja. Dan ini seperti ini juga pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ada beberapa sahabat berujar atau mengucapkan atau ngomong-ngomong bahwa salah satu dari sahabat itu berkata bahwa saya akan berpuasa terus-menerus, tidak akan pernah berbuka, artinya terus-menerus berpuasa. Salah satu juga ada juga yang berujar atau ngomong, saya akan terus pada malam hari akan terus beribadah, melakukan ritual ibadah, dan tidak akan pernah menggul istri. Kemudian ada juga di antara sahabat itu juga berujar bahwa saya tidak akan pernah menikah, artinya terus melajang. Nah, ketika ujian ini omongan ini didengar oleh Rasulullah,
Rasulullah SAW memberikan koreksi kepada sahabat-sahabat tadi. Yang pertama, yang berujar bahwa tidak akan pernah menikah, Rasulullah SAW memperingatkan kepada orang yang tidak pernah menikah dengan mengatakan, saya adalah Nabi dan saya orang yang bertakwa dan saya pula orang yang paling takut kepada Allah. Namun saya juga menikah. Man raghiba an sunnati, dan barang siapa membenci sunnahku falaysa minni. Dan itu dah teguran Rasulullah SAW terhadap orang yang tidak pernah mau menikah itu. Kemudian Rasulullah SAW juga menegur orang yang ingin terus-menerus beribadah malam suntuk atau melakukan ritual ibadah terus-menerus pada malam hari tanpa istirahat. Maka Rasulullah SAW juga menegur kepada orang seperti ini, saya adalah Nabi, saya adalah orang yang benar bertakwa, saya juga adalah orang yang paling takut kepada Allah SWT. Namun saya juga beribadah pada malam hari, namun juga beristirahat. Tubuh ini atau badan kita juga perlu istirahat. Dan juga orang seperti ini juga pada awalnya dalam tuturnya atau omongannya juga tidak ingin menggauli istrinya, sehingga dalam sebuah riwayat juga dikatakan bahwa istrinya juga mengadu ke Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memberikan koreksi kepada orang seperti ini agar juga tidak hanya melulu ritual ibadah malam hari, tapi harus juga memberikan jatah kepada istri yang juga memiliki hak jatah untuk digauli. Nah, itulah paparan tadi kita melihat bahwa kecenderungan manusia ada yang cenderung kepada dunia dan juga ada cenderung kepada akhirat. Namun sebagai orang yang beriman, orang yang umat yang wasatan, mari kita hidup seimbang, tidak hanya melulu kepada kehidupan dunia saja dengan melupakan akhiratnya, dan juga tidak pula melulu kehidupan akhirat dengan melupakan dunianya. Karena orang yang baik kata Rasulullah SAW adalah laisa biharikum man taraka dunyahu li akhiratihi wala akhiratuhu li dunyahu. Bukanlah orang yang baik di antara kalian adalah orang yang meninggalkan dunianya untuk kepentingan akhiratnya, dan bukan pula orang yang baik itu adalah orang yang meninggalkan akhiratnya untuk dunianya. Tapi orang yang baik adalah siapa? Hatta yusiba minhuma. Adalah orang yang baik adalah orang yang berusaha mengejar keduanya, yaitu mengejar kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Fa innad dunya, karena dunia itu adalah balaghun lil akhirat, adalah sebuah wasilah atau perantara yang menyandarkan kita untuk menuju kepada akhirat. Nah, saya kira itu paparan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan juga mudah-mudahan memberikan motivasi kepada kita semua agar kita semua termotivasi untuk meraih kebahagiaan kehidupan dunia dan juga kebahagiaan akhirat nanti, insya Allah. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang benar, itu datangnya dari Allah, dan apabila ada yang salah, itu adalah karena keterbatasan ilmu yang saya miliki. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.